Mediasi tadi seperti apa? Aman, yes. Guys, Rekan-rekan begini, hasil mediasi tadi pihak dari kuasa hukum penggugat itu menyatakan deadlock. Kenapa? Karena meminta Pak Ridwan Kamil hadir dalam mediasi. Kami sudah menyampaikan bahwa dalam pasal 6 ayat 4 bahwa ada alasan yang sah bahwa prinsipal tergugat boleh tidak hadir. Alasannya apa? Karena Pak Ridwan Kamil sedang menjalankan tugas atau profesi yang dia tidak bisa tinggalkan. Sama-sama sudah kita ketahui Pak Ridwan Kamil ada arsitek. Dan sebagai etikat baik, Pak Ridwan Kamil sudah menyerahkan surat keterangan. Di samping itu ada surat kuasa yang diberikan Pak Ridwan Kamil kepada kami semuanya tim untuk menghadiri mediasi, dan itu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 bahwa mediasi dapat diwakilkan kepada kuasa hukum. Nah, karena sudah memenuhi itu, tentunya kami memberikan resume kepada hakim mediator. Nah, kalau misalnya pihak sebelah kuasa hukum deadlock, yaitu hak dia. Nah, ini sidang lanjut, tidak ada kesepakatan, yang pasti nanti ada panggilan berikutnya persidangan. Kira-kira gitu hasilnya tadi. Untuk persidangan nanti ketegangan nggak sih Bang tadi di dalam? Gimana? Sempat ada ketegangan atau argumen? Oh, nggak ada. Ini hanya menjelaskan kedudukan Perma nomor 1 tahun 2016. Karena memang dalam Perma itu memang ada pasal 6 ayat 1-nya disebutkan memang kewajiban untuk hadir. Tetapi kan pasal 3 pasal 4-nya itu mengatur boleh tidak hadir asal sepanjang alasannya sah. Dan sudah disampaikan kepada hakim mediatornya untuk menjadi alasan Pak Ridwan Kamil tidak bisa hadir. Nah, kalau dari pihak sana tadi sudah sampaikan bahwa deadlock, mereka inginannya deadlock, ya sudah. Berarti kami sudah juga menyampaikan alasannya dan kami sudah menyampaikan juga resumenya. Kira-kira begitu. Bang, apakah nanti persidangan Pak RK sendiri akan hadir? Pak Tidak ada kewajiban lagi hadir, karena hadir itu kan pada ketentuan Perma itu kan disebutkan mediasi. Nah, itu pun bisa diwakilkan pengacara. Selanjutnya nanti, itu kan sidang nanti tidak perlu lagi hadir Pak Ridwan Kamil, hanya kuasa hukum saja yang hadir. Pak Ridwan Kamilnya memang kemana, Bang? Gimana? Pak Ridwan Kamilnya memang kemana? Ya, beliau kan sedang menjalankan profesi atau pekerjaan dia ditinggalkan. Itu sudah dengan Perma. Beliau kan arsitek. Jadi sama-sama kita pahamin lah gitu. informasinya ke luar negeri, Pak. Enggak. Pak, terkait dengan tuntutan 10 miliar gimana, Pak? Ya, itu masuk pokok materi, kita akan jawab nanti di dalam persidangan nanti. Tapi tadi pada saat di mediasi diobrolin juga nggak sih Bang terkait dengan Gimana? terkait dengan tadi sejumlah uang tersebut? Nggak ada. Yang pasti resume sudah kami sampaikan. Inti resume kami menyampaikan bahwa tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat. Ini nggak ada hubungan hukum. Ya kalau nggak ada hubungan hukum, apa yang mau tarik-tarik gitu loh. Nah, tadi pertanyaan sebelum ini rekan saya menjelaskan sedikit. Tadi mengenai pertanyaan apakah mengenai gugatan 10 miliar tadi ya. Jadi begini, harus dipahami oleh rekan-rekan semua bahwa pertama suatu gugatan itu pertama ya harus mempunyai kepentingan hukum. Nah, dalam hal ini kepentingan hukumnya penggugat apa sih gitu kan? Ingin menuntut asal usul status anak gitu kan. Satu itu. Kedua, antara penggugat dengan tergugat itu harus mempunyai hubungan hukum gitu kan. Nah, ketiga, atas dasar hubungan hukum ini buktinya apa gitu kan. Nah, misalkan kalau dalam perjanjian-perjanjian itu ada perikatan-perikatan gitu kan, seperti itulah buktinya. Ketiga yang paling penting sebagaimana pasal 1865 KUH Perdata itu setiap orang yang memiliki hak harus membuktikan haknya. Nah, dalam hal ini adalah beban pembuktian ada di pihak penggugat gitu loh. Nah, ini yang masih kita ragukan antar bukti-buktinya tersebut gitu loh. Oleh karena itu ya kita lihat saja nanti di persidangan buktinya seperti apa. Tapi yang jelas apakah ada hubungan hukum seperti rekan kami sampaikan, ini masih menjadi pertanyaan besar. Udah ada bicara soal angka nggak sih, Pak? Nggak ada. Itu kan tuntutan mereka. Tuntutan kan buktikan di persidangan. Ini kan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi silakan aja dibuktikan di pengadilan. Tapi sesuai dengan pesan dari Pak RK sendiri sebelum dimulainya tadi mediasi, mungkin seperti apa sih Bang? Apalagi kan ini kan hari ini kan agendanya mediasi ya Bang ya? Seharusnya Kan Pak RK sudah memberikan surat keterangan. Beliau tidak bisa hadir karena alasan yang disampaikan beliau. Tentunya beliau hanya menyampaikan kepada kita menjalani sidang ini secara profesional. Dan kita akan buktikan bahwa gugatan tersebut tidak benar. Bang, kan tadi kan sempat ada sejumlah nominal.
respon dari Pak RK sendiri perihal tentang adanya beberapa nominal mungkin sudah diberitahukan atau responnya seperti apa? Ya kita ketawa aja lah, itu kan sesuatu yang apa ya, itu kan tuntutan biasa ya, itu nggak perlu, ya kita nggak perlu menanggapi terlalu jauh lah. Yang pasti bahwa apapun yang dituntut oleh pihak penggugat itu, ya nanti akan kita jawab di dalam persidangan gitu loh. Ya sah-sah aja dia nuntut, mau nuntut berapa juga tuh urusan dia. Iya. Tetapi kan perlu pembuktian. Kan nggak bisa menuntut begitu saja gitu. Kalau tidak ada buktinya, apa yang mau dituntut gitu. Gugatannya ini berpengaruh sama wacana tes DNA? Nggak ada. Nah, mungkin rekan kami bisa menjelaskan soal tes DNA itu seperti apa ya. Jadi gini ya, sampai saat ini bukti hasil tes DNA itu belum ada gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita berbicara putusan MK tahun 2010 ya, jadi yang mengatur status anak di luar nikah terkait hubungan dengan ayah biologisnya itu harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukti lainnya yang membuktikan bahwa orang tersebut adalah ayah biologisnya. Nah ini sedangkan kita itu kan untuk membuktikan yang lebih kuat itu adalah adanya hasil tes DNA yang sampai saat ini ya belum ada dari penggugat untuk mengajukan untuk adanya tes DNA. Nah jadi kalau misalnya kita melihat ada beberapa kasus yang memang sudah sempat viral karena kan kasus itu kan melibatkan tokoh masyarakat atau publik itu ada beberapa kasus yang ditolak. Kenapa? Karena memang tidak ada tes DNA. Jadi di sini kami memohon kepada majelis juga gitu kan ya. Jadi tes DNA itu harus ada sebelum gugatan atau sebelum adanya pembuktian surat. Jangan sampai ketika itu menjadi permohonan atau permintaan dari penggugat untuk melakukan tes DNA. Itu yang salah ya. Ya, cukup itu aja. Bang, apakah ini nanti akan berpengaruh dengan laporan pidana yang ada di Barreskrim saat ini? Nggak ada hubungannya. Ini dua hal yang berbeda. Yang di Barreskrim adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, ini sini kan urusan perdata di gugatan perbuatan melawan hukum. Ya silakan aja gugatan perbuatan dibuktikan seperti apa. Apa perbuatan hukum yang mana yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu kan juga nggak jelas dalam gugatannya. Tapi itu dua hal yang berbeda. Nggak ada pengaruhnya dengan di Barreskrim. Mungkin yang Barreskrim saat ini sudah seperti apa Bang laporannya mungkin Statusnya sampai ini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi kita tunggu aja pemanggilan LM tersebut. Berarti tinggal hanya pemanggilan LM saja untuk sampai saat ini? Ya. Untuk kasih saksi apakah sudah? Sudah. Semua informasinya yang kami peroleh dari pihak penyidik sudah lengkap. Tinggal timing waktu untuk di sana. Kira-kira gitu ya, cukup ya? Udah ada wacana tes DNA bersama? Enggak, cukup itu nantilah gitu ya. Agenda selanjutnya bang? Hah? Agenda selanjutnya tunggu panggilan dari Sidang sidang pokok perkara. pokok perkaranya. Bang, tadi kan sempat juga nih Pak, sebelum persidangan sempat bersalaman dengan Lis, tetapi tidak ada obrolan. Enggak ada, itu kan bersalaman biasa silaturahmi. Ya nanti kalau nggak kita salami nanti ngomongnya beda lagi. Jadi ya gitu ya. Tadi sempat Cukup ya? memakai pakaian Oh, enggak ada. Gimana Bang menanggapi Pak RK kan lagi sibuk. Cukup ya? Sebagai profesi arsitek, mungkin untuk karir politiknya akan seperti apa sih? Ya nanti saya nggak bisa jawab itu. Itu urusan nanti lah. Kita selesaikan dulu urusan ini. Ya. Terus kabarnya mungkin seperti apa sekarang? Kabarnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Hubungan dengan ibu baik-baik saja. Dan itu Anda kan sudah lihat di media toh? Ya. Ya. Cukup ya? Ya, makasih bang ya. Ya, terima kasih Bang.